Tapi gimana saja nih, kayak kita mau ngobrol, kayak kita makan tuh katanya sunahnya sambil berbincang-bincang atau gimana? Iya. Kalau Rasul itu pertama kali berdakwah secara terbuka, itu kan diperintahkan untuk dakwah kepada keluarga. Dakwah kepada keluarga. Itu mengundang keluarganya makan memang. Oh gitu. Artinya kan tidak sekedar makan kan, tetapi berbincang tentang Islam. Berarti di situ ya memang tidak dilarang makan sambil berbincang itu memang tidak dilarang. Justru menjadi uslub atau cara Rasul di dalam mendakwahkan Islam kepada keluarganya. Oh gitu ya. Jadi malah dakwahnya Rasul itu sebenarnya dakwah makan-makan juga ya? Ya. Bisa dibilang gitu ya? Tapi itu bukan metode ya. Bedanya metode dan cara. Kalau metode itu wajib gitu terus kalau metode. Oke, kalau metode itu wajib. Kalau cara itu bisa dipilih. Indikatornya apa? Kalau Rasul itu menggunakan cara itu terus dan tidak pernah berganti-ganti, maka itu indikator bahwa itu adalah metode. Tapi kalau Rasul menggunakannya hanya sekali dua kali dan tidak terus-menerus, maka itu cara. Oke. Salah satunya makan-makan. Mengundang keluarganya makan-makan untuk didakwahi. Itu hanya dilakukan Rasul ya sekali itu saja. Maka itu termasuk cara, bukan metode. Tetapi kalau dalam bentuk misalnya berdakwah secara pemikiran, bukan berdakwah secara kekerasan, secara militer, terutama ketika di Mekah. Selama di Mekah itu dakwahnya ya pemikiran terus, maka itu metode. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ternyata ada beda antara metode dan cara. Ya, betul. Kalau ini aku baru tahu sih. Kalau menurut Mas Robi, piye Mas? Mikir mati. Saya ben murup saya. Bisa ya? Cek. Mas Wery. Oke. Menarik nih antara dakwah, metode dan cara. Kalau aku bayangin dulu malah justru kalau memang Rasulullah tuh pernah ngajak sahabatnya untuk keluarganya didakwahi dengan cara makan-makan itu berarti diundang makan kayak gini. Ya, diundang makan kayak gini. Ditraktir gitu ya? Oh, ditraktir. Muter gitu. Dan Abu Lahab kan langsung tahu itu. Oh iya toh? Langsung ditentang. Dia berkata, di sini sudah berkumpul paman-pamanmu, sepupu-sepupumu, maka jangan sampai engkau menyesatkan mereka ke agama barumu dan lain sebagainya. Dari agama nenek moyangmu. Itu yang pertama. Terus Rasul nggak melanjutkan, ya bubar, madang bubar. Gitu. Habis itu diundang lagi, berarti dua kali ya, dua kali diundang lagi. Yang kedua ngundang tanpa Abu Lahab nggak diundang, yang lainnya diundang semua. Oke. Nggak diundang, tapi tetap datang. Nah, ketika datang tetap ngomong begitu lagi, tetapi langsung disanggah sama Abu Thalib. Abu Thalib mengatakan dengan terang-terangan bahwa Abu Thalib itu kakeknya? Ya bukan. Pamannya. Berarti sama Abu Lahab ya kakak adik. Abu Thalib itu lebih muda daripada Abu Lahab. Tetapi Abu Thalib bilang bahwa aku akan melindungi Rasulullah dalam mendakwahkan Islam ini. Walaupun sampai meninggal beliau tidak masuk Islam, tetapi memang sepanjang dakwah Rasul selama Abu Thalib itu masih hidup, itu dilindungi terus sama beliau. Iya. Menarik ya. Berarti sebenarnya Abu Thalib tuh Abu Jahal ya? Abu Thalib. Abu Lahab tadi marah-marah tuh tak kira gara-gara nggak diundang makan tadi. Ya enggak. Sejak awal memang begitu. Udah diundang masih marah-marah ya? Berarti nggak tahu diri memang. Kayak teman-teman di sini ya. Ada loh ini juga Mas. Gara-gara makanan itu seseorang bisa berpindah keyakinan. Oh ya? Iya, bahkan sampai sedetail itu. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan bahwa janganlah kita berbicara tentang akidah kalau isi perut seseorang itu belum kenyang. Dan itu yang digunakan oleh teman-teman kita dari platform lain. Platform. Iya, karena saya kan orang ini. Maksudnya platform ini maksudnya gimana? Ya, orang yang
belum login ke kita gitu ya. Itu. Belum apa Mas? Belum login. Berarti beda server lah ya? Iya, platform lain makanya Oke, saya bilangnya gitu. Karena platform yang bener itu cuma ini gitu loh. Cuma Islam? Cuma Islam. Oh ya paham saya. Yang lain masih versi beta. Rawan kena virus ya. Oke, siap. Iya, jadi ketika sekarang yang dipakai teman-teman dari platform lain itu kan kayak gitu. Maka soal makanan, mungkin saudara-saudara kita yang belum tersentuh oleh kehidupan sehari-harinya gitu ya, hajatul udhawiyahnya, seputar isi perut dan yang lain sebagainya, kemudian mereka sumbang gitu. Akhirnya apa? Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, yang sebenarnya itu berasal dari platform kita, itu ditiru di platform lain, kayak gitu. Akhirnya berubah keyakinan. Bahkan ada juga orang kafir Quraisy, Uqbah bin Abi Mu'ayt, itu ketika beliau melangsungkan, kok beliau ya, dia gitu ya, dia, karena ini orang yang insya Allah masuk neraka gitu ya. Merasa beliau-beliau. Iya, dia yang sekarang sudah menjadi bangkai gitu. Itu pura-pura masuk Islam, supaya apa? Supaya Rasulullah mau datang ke walimahannya. Gitu. Habis itu beliau murtad lagi. Siapa namanya? Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt. Jadi dia pura-pura Islam. Iya. Supaya Rasulullah mau datang. Karena Rasulullah kan dari klan bangsawan ya, Bani Hashim. Jadi suatu kebanggaan bagi seorang Uqbah bin Abi Mu'ayt kalau ada keturunan dari Bani Hashim datang ke pernikahannya dia. Padahal secara nasab Uqbah bin Abi Mu'ayt itu nasabnya kacau karena dia hasil perzinahan orang kafir Arab dengan orang Yahudi. Gitu. Jadi kemudian di situ ketika dia menikah, karena dari kata menikah itu kan walimah. Inti daripada walimah itu adalah makan, bukan nyumbang ya. Oh gitu ya? Iya, inti daripada walimah itu makan ya teman-teman, bukan nyumbang gitu. Jadi menurut orang Arab saat itu sebuah prestasi tersendiri di pernikahannya, ada Rasulullah, ada orang dari Bani Hashim mau ikut makan-makan sama dia. Maka dia harus berpura-pura masuk Islam supaya apa? Supaya Rasulullah mau datang ke pernikahannya dia. Akhirnya dia kemudian masuk Islam, Rasulullah datang, setelah itu terjadi perguncingan. Wah, Uqbah udah masuk Islam. Kemudian karena dia punya circle yang toksik, akhirnya dia murtad lagi, bahkan sampai meludahi wajahnya Rasulullah SAW. Beliau dia bangkai ya. Meludahi wajah Rasulullah, walaupun diceritakan bahwa ludahnya itu balik lagi ke dia, kemudian berbentuk api hingga melukai pipinya. Bisa gitu? Bisa gitu. Itu gara-gara makan. Maka gara-gara makan orang itu bisa kehilangan akidahnya, gara-gara makan orang itu bisa luluh, gara-gara makan orang itu bisa kemudian yang tadinya nggak setuju menjadi setuju. Oke. Ya kan udah terbukti sama dulu wali kota Solo ya. Iya, itu kan akhirnya mau pengembangan itu kan, akhirnya Solo menjadi kota yang maju, Masya Allah gitu ya, gara-gara makan-makan juga. Oh gitu ya? Kayaknya. Oke. Masya Allah, ini teman-teman masih mendengar semua ya, Masya Allah, luar biasa. Kayaknya sih enggak. Ini masih ada yang ketawa. Soalnya gini, memang benar bahwa kebutuhan paling dasar itu kebutuhan perut kan. Orang lapar itu mau dikasih akidah, iya. Itu. Begitu juga sekarang. Sekarang kita ngobrol apapun mereka makan ya ngapain juga. Itu dia gitu ya. Iya. Karena umat Islam itu kan selain daripada gorizah itu juga mengenal hajatul udhawiyah gitu ya. Apa itu Ustaz? Gorizah itu kan tentang naluri. Ya. Naluri itu kalau tidak dipenuhi maka orang itu gelisah. Tetapi kalau hajatul udhawiyah tidak dipenuhi, orang itu mati. Contohnya naluri itu apa? Naluri untuk bertuhan, naluri untuk melestarikan keturunan, ya. Terus kemudian naluri untuk mempertahankan diri atau eksistensi. Nggak seneng kalau dibully dan yang lain sebagainya. Nah itu naluri. Kalau nggak dipenuhi orang tuh gelisah. Tetapi hajatul udhawiyah itu seperti teman-teman mohon maaf pengen makan gitu ya, nggak dipenuhi teman-teman mati. Maka jangan berbicara akidah kepada seseorang jika masalah hajatul udhawiyahnya bagian perut itu belum terpenuhi seperti itu. Berat soalnya. Mikir ke weteng we angel, mikir ke surga neraka. Nah kayak gitu.
Abot rasanya. Akhirnya apa? Akhirnya dari platform sebelah bilang bahwa udah ikut saya saja gitu ya. Makan kenyang, insya Allah masuk surga. Tapi mangannya Indomie mau. Kalau kita ingat Wali Songo itu juga dulu begitu. Ah betul. Wali Songo itu ketika Wali Songo kan wayang. Wali Songo Maksudnya bukan. dakwahnya kan dakwah wayang. Itu enggak cuma wayang, Mas. Salah satu, macam-macam. Enggak cuma Dakwahnya wayang. macam-macam. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim Betul. itu diutus ke Jawa. Waktu itu Ini Perang mana Paregreg. kekuasaannya Mojopahit. Oke. Nah, kebetulan Mojopahit itu para pembesarnya itu sedang rebutan kekuasaan. Oke. Sehingga mereka perang Paregreg. Perang Paregreg itu perang antar pembesar Mojopahit memperebutkan tahta. Akhirnya rakyat itu gagal panen, kekurangan makan dan lain sebagainya. Kemudian Maulana Malik Ibrahim diutus ke sini oleh Zainal Abidin Ra'u Babdar, Sultan dari Samudra Pasai. Oke. Yang itu terkoneksi dari Abbasiyah juga sebenarnya. Itu diperintahkan ke sini itu untuk apa? Pertama, ya untuk sebenarnya misi utamanya nanti ya. Tapi gini, beliau itu kenapa yang diutus itu beliau Maulana Malik Ibrahim? Karena beliau memiliki keterampilan irigasi, pengairan, Tentang pertanian. Sementara apa? Rakyat Mojopahit waktu itu sedang gagal panen. Oh. Nah dilihat gagal panennya ini kemungkinan karena irigasinya tidak benar. Datanglah Maulana Malik Ibrahim, diperbaiki itu irigasinya, terus kemudian sawah-sawah mereka dialiri air lagi, termasuk Maulana Malik Ibrahim juga membangun sawahnya sendiri, membuat sawahnya sendiri. Hasil panennya untuk memenuhi kebutuhan rakyat Mojopahit yang sedang kelaparan tadi. Akhirnya mereka dekat sama Maulana Malik Ibrahim, terus kemudian didakwai. Nah, seperti kan sama persis kan? Iya, iya. Mereka sedang kelaparan, dipenuhi hajatul udhiyah berupa perutnya. Mau nggak mau tunduk mereka, pemimpin Mojopahitnya sedang mengabaikan mereka, terus ada seseorang yang menolong mereka, Maulana Malik Ibrahim itu. Nah, terus nanti berkembang, termasuk Wali Songo menggunakan wayang itu setelah itu. Makanya kan wayang itu kan apa? Hiburan kan? Hiburan itu stepnya kesekian setelah makan. Orang lagi lapar dikasih wayang, yo, nggak ada juga, lu ngopo gitu. Saya lapar Pak, saya lapar. Dikasih hiburan. Tapi yang menarik apa? Dimulai dari makan, terus ada bonang dan lain sebagainya sampai wayang, ujungnya apa? Mendirikan Kesultanan Islam Demak. Iya toh? Keren, mulai dari makan tetapi tidak hanya berhenti di makan, didakwai. Tidak hanya berhenti didakwai, tapi mendirikan Kesultanan Islam Demak. Maka kalau sekarang ada yang ngajak dakwah seperti Wali Songo, kalau dakwah itu mbok kayak Wali Songo gitu ya. Pakai memberi pengayuran, memberi hiburan wayang. Oke, itunya kita ambil. Mendekati dengan makanan kita ambil, mendekati dengan hiburan step kita ambil. Tetapi step berikutnya apa? Mendirikan Kesultanan Islam. Kan gitu. Lo kalau niru Wali Songo jangan setengah-setengah, semuanya ditiru. Kayak kita meniru Rasul itu juga jangan setengah-setengah, semuanya ditiru. Giliran niru masalah poligaminya semangat. Itu masalah nafkah, mumet gitu. Itu. Itu meniru secara parsial. Bahkan teman-teman kalau di Jogja itu juga ada yang namanya ayam ingkung ya. Ada yang pernah makan? Ayam apa? Ingkung itu nah, misalnya ayam ya, ayam utuh diambil dalemannya toh. Jeroan. Ya. Ayam nggak pakai daleman, Ustaz. Iya. Ini syar'i. Syar'i orang ngono. Terus dimasak. Biasanya masaknya apa, Mas? Biasanya ayam ingkung itu dikasih santan, pakai santan itu ya. Lentrek-lentrek gitu ya. Betul, karena sebenarnya itu juga ada filosofinya dari para ulama, para wali dulu gitu loh. Ayam ingkung itu kan berasal dari kata eling lan jengkungkung. Makanya eling lan jengkungkung. Eling lan jengkungkung. Makanya bentuk ayam ingkung itu selalu sujud. Oh iya. Iya kan? Terus biasanya dimakan menggunakan nasi liwet. Nasi liwet kalau di Solo. Sebenarnya kalau kita ngomongin nasi uduk itu berasal dari kata nasi wudu. Kenapa kok nasi wudu? Karena disucikan dulu dengan yang namanya santan. Disucikan dulu dengan yang namanya air dari kelapa gitu.
Terus kemudian dimakan dengan sambal gepleng. Nah, Gepleng. iya. Itu artinya tanggep eleng geleng-geleng, berzikir. Tanggep eleng geleng-geleng. Nah, itulah para wali kita, para ulama kita zaman dulu berdakwah menggunakan kuliner gitu. Bahkan dengan kuliner juga itu menjadi pesta poranya orang kafir Austria ketika mampu menaklukkan Utsmani. Kemudian muncul makanan yang namanya croissant. Oh. AO. Macamnya croissant. Croissant, apa sih? Croissant. Nah, itu aslinya daripada Austria. Itu toh yang roti, terus agak melilit-melilit Itu bentuknya bulan sabit karena itu sebagai legitimasi mereka telah mengalahkan Utsmani yang logonya bulan sabit. Wah. Antum pernah makan itu? Bangga? Posting di Instastory. Sering katanya. Sering, ya. Itu darah para syuhada dipertaruhkan di roti itu. Oh ya Rob. Croissant. Tapi teman-teman yang sudah selesai makan nanti bisa menghadap ke sini semua ya. Jadi memang kita santai aja. Iya. Terus apa namanya? Teman-teman silakan nanti. Oh iya. Jadi memang bahasa simbol itu tidak bisa dipisahkan dari suatu peradaban. Gitu. Jadi ketika ada simbol, nggak bisa orang Islam tauhid hanya di hati, nggak bisa disimbolkan, nggak bisa. Karena seseorang itu bergerak berdasarkan simbolnya dulu gitu. Bahkan bahwa simbol yang paling utama di dalam Islam adalah Allah dan Rasulullah. Maka ketika Allah dan Rasulullah dihina, bagaimana gejolaknya kayak gitu. Termasuk di situ ketika tahun 1683, Utsmani pengen membebaskan Austria, tapi ternyata sudah ketahuan Austria kemudian dibantu oleh koalisi Jerman dan Polandia, akhirnya mampu membasmi Turki Utsmani yang kemudian dipimpin oleh Kara Mustafa Pasha. Siapa? Kara Mustafa Pasha. Kara Mustafa Pasha. Jadi itu orang pemimpin yang ditugaskan oleh Utsmani pada tahun 1683 untuk membebaskan Austria. Nah, tahun 1683. Tapi ketahuan, akhirnya apa? Akhirnya dibantai semua syuhada kita. Para mujahid kita dibantai semua dan kemudian mereka merayakannya dengan membuat kue, ya itu bentuknya seperti bulan sabit. Nah, kemudian pada tahun 1800-an kue itu karena ada ratu dari Austria menikah dengan Raja Louis 17 kalau nggak 16. Nah, Raja Prancis itu menikah dengan Raja Prancis, 16, Raja Louis 16 kalau nggak salah, kalau nggak 16 ya. Ya, 16 kayaknya. Jadi menikah terus kemudian barulah di situ tukar menukar budaya terjadi, termasuk kemudian Kapvel yang tadi teman-teman sebut dengan croissant. Kapvel itu nama dari Austrianya, kemudian pindah ke Prancis menjadi namanya croissant. Apa sih maksudnya? Croissant. Nah, itu. Gosong gitu loh. Nah, jadi makanan tuh bukan hanya untuk dimakan dan kemudian dibuang. Ya, tetapi ada filosofi di dalamnya dan kemudian ketika kita memakannya, kita berdoa kepada Allah, makanan itu akan dikonversikan menjadi energi yang itu positif untuk dakwahnya kita. Masya Allah. Maka sebab tadi doa kita ya, mudah-mudahan makanan ini bisa menjadi semangat kita untuk terus beramal soleh. Betul sekali, cocok. Ya. Nah, jadi teman-teman, silakan yang sudah selesai makan nanti bisa menghadap ke sini semua ya, sambil nyantai aja. Tapi tetap dengan apa ya, dengan ilmu-ilmu yang kita dapat lah, insight-insight. Karena baru tahu juga kalau ternyata roti tadi yang dijual di sebelah sana itu, yang satunya 5.000 itu, dan 6.000 sekarang ya, wis munggah ya. Nah itu kalau toppingnya original, kalau toppingnya itu coklat tuh biasanya 12.000 Ustaz. Kok apal? Aku meh tuku las situ ya Ustaz. Nah itu ternyata simbol daripada darah ulama kita yang kemudian dibantai sama mereka ya. Kok serem ya? Itu croissant itu berteman dengan kopi. Betul. Ya, jadi ketika orang Austria tadi mengalahkan Turki Utsmani, terus kemudian merayakan dengan croissant tadi. Mereka itu menemukan biji kopi di kemah tentara Turki Utsmani yang sudah terkalahkan itu. Banyak sekali berkarung-karung kopi ditemukan. Terus mereka, kayaknya ini yang membuat mereka itu betah melek. Kopi ini yang membuat mereka betah melek, terus mereka bikin. Nah, ketika dibikin ternyata rasanya kok nggak enak menurut mulut mereka. Kok nggak enak. Pahit. Terus dicampuri
susu. Jadilah kopi campur susu itu pertemuan dari creamer susu, pokoknya itu ya. Itu bagaimana orang Eropa tidak terbiasa lidahnya dengan kopi. Maka dicampuri susu. Maka kalau saya bilang kopi pakai susu itu kopi bid'ah. Finar. Kopi iya. ini bagus. Kopi campur susu. Kopi campur susu Sama dengan? itu kopi bid'ah. Kalau kopi murni itu kopi fundamentalis, radikal. Oke. Tapi ada satu lagi Mas. Apa lagi? Kopi sasetan. Itu gimana, Sat? Kopi Nusantara. Oke. Beri tepuk tangan dulu teman-teman, Masya Allah. Ada satu lagi, Stat. Apa? Kopinya Jogja. Oh, di Jogja kopi. Jogja kopi. Kalau itu khasnya real masjid kalau itu. Ini ngebon lagi kita nanti. Oke, berarti saja nih Islam tuh menilai soal kuliner tuh benar-benar sedalam itu ya? Iya, sebentar. Soal kopi masih ada lanjutannya. Ada Jadi lagi? bukan sebenarnya bukan lanjutan, tetapi begini. Di dunia ini kan ada 3 peradaban besar. Oke. Eropa, kita Eropa. sebut sebagai peradaban barat, kemudian China, peradaban timur, dan Islam, peradaban yang ada di tengah. Gitu. Masing-masing punya minumannya sendiri-sendiri, Mas. Oh ya? Barat itu memperkenalkan bir, Islam memperkenalkan kopi, China memperkenalkan teh ternyata. Jadi teh itu berasal dari China. Oh. Bagaimana orang Inggris sampai menjajah China itu soal teh tadi sebenarnya, sampai akhirnya berujung perang candu. Nah ternyata kita patut berbangga bahwa kopi ini adalah khasnya Muslim. Kalau bir itu khasnya mereka, orang-orang Barat, teh itu khasnya China, Jepang dan lain sebagainya. Lah kopi itu ternyata khasnya umat Islam. Dan memang sejak tahun 800-an, kopi itu asalnya sebenarnya dari Mas? Abisina, Ethiopia. Wah, apa itu kopi abisi itu? Yo, gue udah Beda. Itu kopi Nusantara. Kopi Nusantara yang itu. Oke. Soalnya Nusantara kan pengennya yang instan-instan kayak gitu. Ya lu apa Bus? Gak apa-apa. Terus makan sama kemudian kita. Ini tak kasih. Ini tak kasih Bus. Tuh. Oh, sampai mana tadi lali aku. Abisina, kopi dari Abisina. Ada seorang penggembala kambing dari Abisina, Ya. itu mengamati kambingnya kok kelihatan seger, terus aktivitasnya itu melebihi biasanya. Ya, hiperaktif. Terus dia lihat ternyata makan sebuah semak-semak di situ. Ketika dia lihat ternyata bijinya itu wangi, enak sekali. Terus kemudian dia laporkan kepada ulama yang ada di Baghdad. Nah di sana, pertama diabaikan kan, wong dari dari seorang penggembala gitu kan, diabaikan. Akhirnya dibakar. Setelah dibakar, kok baunya enak. Saya enak. Lah setelah dicoba kok enak gitu. Lah kok enak. Dari baunya enak. Terus awalnya digodok itu, direbus. Jadi kalau di roasting, di grinding itu nanti itu modern itu. Kalau zaman dulu digodok. Digodok masih bijian digodok terus airnya itu diminum. Dan para ulama meminum itu untuk memperkuat daya tahan meleknya beliau ketika malam belajar, nulis kitab dan lain sebagainya. Kalau bagi para sufi ya untuk dzikir bermalam-malam seperti itu. Nah, kemudian baru berkembang di Turki Utsmani setelah peradabannya bergeser ke Turki Utsmani kan. Baru dari Turki Utsmani nanti kasus yang dikalahkan Austria terus baru berkembang ke Eropa. Nah, selama di peradaban Islam nggak pernah itu kopi dicampur susu itu nggak pernah. Baru dicampur susu itu setelah ketemu orang Eropa. Oh, makanya saya bilang bid'ah tadi. Okay. Berarti kalau bisa saya simpulkan, kopi itu adalah identitas Islam. Ya, bisa dibilang gitu. Bilang identitas gimana ya? Berarti orang-orang yang nggak suka kopi ini belum dapat hidayah berarti ini. Bukan, tapi lebih pasnya kopi itu dekat dengan Islam. Nah, lebih tepat itu, lebih tepat. Kalau aku dekat dengan kamu. Jijik, pahit. Oke.
Aku heran Ustaz. Ini teman-teman habis makan udah fokus kabeh loh. Masya Allah. Iya, karena logika itu bakal dikalahkan dengan logistik. Oke. Gitu. Jadi lapar bego, kenyang dongo gitu ya. Logika dikalahkan dengan logistik. Tanpa logistik. Lapar bego, kenyang dongo. Oke. Gitu. Oke, siap. Jadi, makanya Rasulullah tuh juga membagi kan perut kita sepertiga buat udara, sepertiga buat air, sepertiga buat makanan gitu. Jadi teman-teman tadi kalau yang ada over salah satunya biasanya ya langsung ngantuk gitu kan. Langsung tawaduk. Ciri-ciri orang tawaduk waktu kajian gimana? Merem, tunduk. Nah, itu tawaduk. Kain yang kono ketoro kayak. Mas, ini mbok dimintain Mas tisu atau apa tisu, gitu Mas? Oke. Cing, tisu Cing. Mas Ferry minta tolong tisu. Nyuwun tisu ya Mas ya. Iya, nanti diambilkan Ustaz. Di sini tuh tinggal ngerasan-rasan gitu langsung datang Ustaz, barang-barang itu. Oke, Masya Allah ya. Jadi teman-teman yang sudah habis makanannya nanti bisa fokus ke sini lagi, dibenahi duduknya untuk bisa di depan sini. Ini sebenarnya pertanyaannya tuh aku tadi random aja sebenarnya. Nanti teman-teman kalau mau tanya perihal apa silakan. Ya, ini enggak di konsep ini woman ya karena wong serius. Madang ya, obrolannya wong Madang. Iya. Dan teman-teman silahkan monggo ikut ngobrol Iya, silahkan. ini wallahi enggak kami konsep. Jadi ini apa adanya. Obrolan kita tadi sampai ke kopi ABC segala macam tadi. Itu ya jalan aja gitu. Nanti teman-teman kalau mau punya pertanyaan. Enggak jalan Mas, duduk Mas. Oh iya maksudnya, iya sih. Bantuin toh Wan, antum tuh diem aja. Mic-nya mati Oh, Mas. mic-nya mati. Iya. Emang disabotase antum tuh kayaknya.